Ya, jadi selamat malam Ici. Sebelumnya, Malam. perkenalkan kami dari mahasiswa-mahasiswi Ubaya ingin melakukan wawancara kepada Cici mengenai work from home. Mm-mm. Kami juga ingin berterima kasih kepada Cici karena sudah bersedia untuk diwawancari oleh kami. Nah, Ya, tapi sebelum kita mulai wawancara ini, boleh nggak jelasin sedikit Cici ini namanya siapa, pekerjaannya bagaimana? oke. Ya, perkenalkan, namaku Leni. Aku kerja sebagai interior designer, juga sebagai entrepreneur, juga ikut di yayasan eh, yayasan sosial tuh, sebagai anggotanya. Lalu saya mau tanya, pertanyaan pertama tuh tantangan apa yang muncul karena perubahan teknologi bagi tenaga kerja maupun perusahaan? Hmm, Kalau tantangan sih mungkin karena ini ya, apa? Kalau di bidang interior ataupun konstruksi kan kita kan biasanya kan harus ketemu orang. Nah, karena pandemi ini jadi lebih susah untuk face to face. Jadi memang harus pakai online, kebanyakan online. Untuk ketemu klien pun kita juga selama pandemi juga harus online juga ya. Kecuali yang memang harus urgent, harus ke lapangan. Sebenarnya kan selama pandemi pun kan memang pekerjaan konstruksi itu 100% masih boleh berjalan. Cuma kan tetap harus menjaga protokol kesehatan. Jadi apa sebisa mungkin sih kalau aku menghindari untuk keluar ke lapangan, kecuali kalau memang benar-benar urgent harus ke sana ya pasti berangkat ke project gitu. Selain itu tantangan apa ya? Soalnya biasanya sih kalau aku sih memang ini ya apa selalu kerja dimanapun bisa ya. Jadi mau di kafe, mau di rumah, mau di apa, dimanapun bisa gitu. Oke, Cek, lanjut pertanyaannya ya. Jadi Mm-mm. karakteristik pekerjaan apa, terus kayak tuntutan pekerjaan apa yang selaras dengan teknologi untuk memastikan pengembangan karir karyawan WFH ini? Hmm, Sebenarnya semua bisa ya. Bukti ini kan kita semua sudah menjalani tuh work from home. Sebenarnya yang paling penting itu ya dari jiwa masing-masing orang ya, menurutku ya. Terutama masalah integritas. Soalnya kadang orang maksudnya gini, kita dikasih kesempatan buat kerja di rumah seharusnya lebih santai, ya kan? Cuma sometimes mungkin kadang orang aku kerja di rumah nggak ada orang yang ngeliati, jadi aku tak apa separuh sambil main lah atau ngapain lah ya toh atau ngurusin kerjaan lain nih ya itu bisa terjadi. Jadi sebenarnya yang paling penting ya dari integritas orang itu sendiri. Kalau misalnya orang itu nggak integritas pasti apa ya jadi ini nggak fokus gitu loh walaupun kerja di rumah gitu. Aku mau tanya, Cik, kalau kayak kepemimpinan seperti apa sih yang akan berguna dalam memimpin tenaga kerja WFH ini? Pimpinan. Oke. Kalau ini yang agak susah ya sebenarnya. Karena aku basically karena memang aku kerja sendiri dan kalau bawahanku adalah tukang yang memang kerja di lapangan. Jadi mereka bukan work from home. Jadi tapi kalau aku sih dari pendapatku kalau misalnya memang untuk orang yang work from home eh, apa ya? Soalnya pimpinan itu mesti bisa seperti leader. Karena apa ya? Leader menunjukkan contoh, bukan cuma merintah aja. Itu apa ya? Kayak apa ya? Soalnya selama dulu aku pernah kerja di kantoran. Kalau di kantor karena itu adalah kantor family business, jadi basicnya mereka kayak apa? Main perintah karena kita sebagai pegawai. Tapi justru kalau di saat seperti ini hmm, kita itu butuh apa ya kerjasama antara leader sama bawahan nih supaya goal yang mereka inginkan ini kan bisa tercapai. Dan juga pimpinan itu harus punya trust dari ininya dari pegawai. Kalau nggak gitu susah. Um, Apalagi ya. Yang paling penting soalnya kalau pimpinan harus bisa ngelit ini ya, harus bisa ngelit ini.
Itu sih paling penting. Nah, oke, untuk pertanyaan selanjutnya, aku tuh gini, kan biasanya di kala-kala work from home ini kan pasti banyak kompetitif juga kan tentunya. Nah, Mm-mm. Cici itu punya itu nggak sih kayak misalnya trik atau misalnya cara gitu biar bisa biar bisa bersaing begitu dengan kompetitif lainnya. Apalagi di saat ini kan kita melihat bahwa ini kan work from home ya, gitu. Kompetitif. Nah, ini kompetitif maksudnya gini, kompetitif antar pegawai atau kompetitif antar Kalau bisa sih antar harusnya brand? iya, kalau menurut aku mungkin lebih baik ke antar misalnya kan Cici kan di bagian desain interior. Nah, pasti kan ada lagi desain interior yang lainnya begitu. Nah, itulah yang Cici kan kompetitif Cici. Menurut Cici itu gimana? Kalau aku sih ya karena sekarang teknologi berkembang seharusnya medsos itu jadi ini sih jadi apa ya salah satu cara kita buat kita sharing project-projectnya kita. Jadi banyak orang melihat dan juga apa kita bisa pemasaran tuh nggak cuma di Surabaya ya. Kalau ini kan bisa sampai kemana-mana, bisa sampai Indonesia atau mungkin di luar negeri juga bisa seharusnya gitu. Terus selain itu, selain medsos sih biasanya ini dari trust-nya customer. Jadi dari trust customer itu dia bisa nyebarin. Jadi dari satu mulut ke satu mulut. Itu kekuatannya besar banget. Karena kalau begitu customer itu trust, pasti dia akan cerita kemana-mana. Itu luar biasa banget sih. Gitu. Sih udah itu ya kayaknya kita semua tuh udah tahu ternyata Cici itu desain interior terus bisa juga kerja di mana aja namun karena sekarang diutamakan work from home ya Cici. Oke, nah sebelum untuk menutupnya kami ingin memberikan apresiasi kepada Cici atas kemauan dan sudah kesanggupan Cici sebagai sumber daya manusia yang sudah memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Nah, seperti yang kita ketahui semenjak adanya work from home ini kan teknologi cukup dimanfaatkan dengan efisien yang seperti Cici bilang dengan adanya sosial media ya kan itu bisa menjadi promosi. Nah, juga salah satu unsur yang cukup penting ya dengan adanya teknologi tinggi. Nah, terus kita juga ingin mengapresiasi Cici karena sudah mau diwawancarai mengenai perkembangan yang sudah ada dan mengenai dengan teknologi yang Cici gunakan juga. Cici, terima kasih. Ya, thank you juga. Terima kasih, Cek. Udah. Sama-sama. Selamat malam, Bapak Ferry. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Ubaya ingin melakukan wawancara kepada Bapak Ferry mengenai work from anywhere dan kami juga ingin berterima kasih kepada Bapak Ferry karena sudah bersedia untuk diwawancarai oleh kami. Sebelumnya, kami memulai wawancara kali ini, saya ingin memperkenalkan salah satu narasumber kami bernama Bapak Ferry, bekerja di PT Warung Pintar Distribusi di bagian Warehouse dan Distribution Manager. Nah, langsung saja ya Bapak Ferry, saya ingin bertanya, tantangan apa yang muncul karena perubahan teknologi bagi tenaga kerja maupun perusahaan yang Bapak Ferry kerjain? Seiring dengan modernisasi teknologi di beberapa perusahaan sekarang ini, sebenarnya banyak tantangan yang muncul yang harus dihadapi baik oleh perusahaannya maupun oleh karyawannya sendiri. Kalau dari sisi perusahaan, sebetulnya bagaimana cara mereka menerapkan teknologi-teknologi tersebut dengan baik dan efisien. Karena meskipun teknologinya sudah maju, jika penerapannya sebenarnya di lapangan tidak baik, maka percuma juga karyawan tidak akan bisa mengikuti. Oleh karena itu, perusahaan harus berani melakukan investasi yang cukup besar terkait dengan perubahan-perubahan teknologi. Di sisi lain, dari sisi karyawan juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi yang diterapkan oleh perusahaan. Karena kalau perusahaan juga tidak bisa menerapkan dengan baik, otomatis karyawan juga tidak mengikuti. Tapi begitu pun juga jika perusahaan sudah menerapkan dengan baik, karyawannya pun sebagian besar masih zaman sekarang ini masih banyak juga yang belum melek teknologi istilahnya. Jadi bagaimana kita melakukan pelatihan-pelatihan kepada karyawan terkait dengan teknologi yang ingin perusahaan terapkan. Kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan, baik itu pelatihan internal maupun eksternal. Kita berikan mereka seminar-seminar, kalau perlu kita ikutkan mereka sertifikasi terkait dengan teknologi yang akan diterapkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga nantinya pada saat teknologi tersebut diterapkan, perusahaan sudah mendapat imbal balik yang cukup besar. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu, akankah para manajer ini menjadi tangguh atau enggan beradaptasi dengan situasi baru? Situasi yang dihadapi oleh para manajer setelah penerapan situasi yang baru atau teknologi yang baru sebenarnya tergantung dari diri manajer itu sendiri dan juga bagaimana bimbingan-bimbingan dari para top manajemen. Kalau untuk dari sisi manajer sendiri, sebetulnya mereka ada dua kemungkinan, antara mereka menerima penerapan situasi yang baru tersebut atau
juga mereka seperti enggan dan menolak terkait dengan penerapan hal-hal tersebut. Jika mereka menerima, tentunya itu adalah hal yang baik untuk iklim perusahaan ke depan, karena jika manajer-manajer tersebut sudah menerima penerapan situasinya, otomatis pun dari secara struktur, manajer ke bawah pasti akan belajar dengan lebih mudah. Tapi jika manajer tersebut enggan, tentu akan menyulitkan. Tapi balik lagi, keengganan itu bisa berasal karena mereka tidak mendapatkan bimbingan yang cukup baik daripada top manajemen sebetulnya. Karena terkadang ada top manajemen yang memang tidak menyampaikan maksud dan tujuan itu tepat sasaran, sehingga para manajer tidak mengerti apa yang dimaksud. Jadi karakteristik pekerjaan, desain pekerjaan, dan tuntutan pekerjaan yang mana yang akan selaras dengan teknologi untuk memastikan pengembangan karir karyawan WFA. Jenis-jenis pekerjaan, desain pekerjaan, maupun macam-macam pekerjaan yang sebenarnya selaras dengan teknologi terkait dengan pekerjaan WFA. Sebenarnya banyak di Indonesia ini, sudah mulai banyak yang bisa dilakukan hal-hal WFA tersebut. Contoh misalkan seperti pekerjaan dalam bidang IT. Pekerjaan dalam bidang IT adalah pekerjaan yang bersifat bisa dikerjakan secara jarak jauh, namun terlihat progresnya. Seperti membuat suatu sistem tersebut sebenarnya dapat digunakan di mana saja oleh siapa saja. Jadi tidak terlalu terkait dengan kehadiran dan bisa dikerjakan secara WFA. Lalu juga pekerjaan-pekerjaan yang bersinggungan terkait dengan keuangan misalkan. Keuangan tersebut juga bisa dikerjakan secara jarak jauh, asal punya target dan timeline yang jelas. Sementara untuk kegiatan-kegiatan seperti operasional tentunya menyulitkan jika kita menerapkan pekerjaan dengan sistem WFA, karena operasional memerlukan pekerjaan fisik yang menuntut kehadiran. Contoh seperti pekerjaan-pekerjaan di gudang atau pekerja-pekerja kasar. Nah, pekerjaan-pekerjaan tersebut tentunya tidak bisa kita lakukan dengan teknologi WFA. Pekerjaan yang bisa dilakukan dengan WFA adalah pekerjaan yang bersifat individualis terutama. Terima kasih Bapak Ferry karena sudah menyediakan waktunya untuk diwawancara oleh kelompok kami mengenai kegiatan yang Anda lakukan saat work from anywhere, dan juga sudah memberikan pendapat mengenai kejadian yang sedang terjadi ini. Sebagai ucapan terima kasih, kami ingin memberikan apresiasi atas kesetiaan Pak Ferry atas menjalankan work from anywhere di masa pandemi ini. Pak Ferry sudah dapat menjadi salah satu dari sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan kinerja yang ada dan juga memanfaatkan perkembangan teknologi yang sudah berkembang walaupun diharuskan bekerja di rumah. Terima kasih banyak. Sebelum ini kan kita mau terima kasih juga ya, mau apresiasi juga karena Koko ini sudah mau menyanggupi ya kesanggupan untuk menjalankan pekerjaan di rumah yang seperti biasa disebut dengan work from anywhere atau work from home. Nah, Koko juga sudah dapat menjadi salah satu sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan kinerja yang ada dan juga memanfaatkan perkembangan teknologi yang sudah semakin berkembang. Nah, walaupun memang diharuskan untuk bekerja di rumah. Nah, selain itu kami juga ingin mengapresiasi Koko untuk sudah mau diwawancarai mengenai kegiatan yang Koko lakukan di rumah atau dengan biasa disebut dengan work from anywhere, dan juga sudah memberikan pendapat mengenai kejadian yang sedang terjadi ini. Nah, untuk pertanyaan pertama, selama WFH ini menurut Koko ada nggak tantangan yang muncul karena perubahan teknologi bagi tenaga kerja maupun perusahaan itu sendiri? Oke, sebenarnya kalau bilang tantangan ya pasti ada tantangan, tapi kalau yang namanya perubahan itu ada positif, ada negatifnya. Mungkin kita bahas yang positifnya dulu. Yang positifnya itu tentu kalau misalnya WFH gini kan, yang rumahnya jauh-jauh dari kantor atau yang udah punya keluarga yang masih diurus kayak ngurus anak, dan itu akan lebih enak ngurus keluarganya karena dia nggak perlu ke kantor lagi. Terus semua meeting dan lain-lain itu semua dari rumah, nggak perlu jauh-jauh berangkat ke kantor. Karena kalau misalnya kondisi di Jakarta sendiri itu rata-rata pekerja atau karyawan itu rumahnya jauh-jauh. Misal kalau misalnya di Surabaya itu mungkin, jadi kalau misalnya di Surabaya mungkin kondisinya kayak kerja di Surabaya, tinggalnya di Sidoarjo atau di Gresik dan sekitarnya. Jadi untuk ke kantor itu mereka biasanya bangun pagi-pagi tuh. Jadi perlu naik kereta ke kantor mungkin 1-2 jam baru sampai kantor. Nah, dengan ada WFH ini tentu sangat membantu. Jadi mereka nggak perlu bangun pagi-pagi lagi. Semua meeting, semua kerjaan tuh dikerjain online gitu. Terus poin positifnya dengan ada WFH seperti ini itu tentu lebih jangkauannya jadi lebih luas, yang biasanya kalau meeting banyak ketemu offline gitu ya, jadi mesti naik transport lagi ke sana dan sebagainya. Nah, kalau ada WFH ini meetingnya bisa dimanapun, bahkan kita bisa langsung meeting sama customer atau meeting sama klien yang beda kota, beda negara mungkin, sampai sejauh itu. Jadi tentu secara jarak sendiri jadi jauh lebih jadi pendek dengan ada WFH, dibantu dengan teknologi tentunya gitu ya. Terus tantangannya kalau itu yang positif, kalau kita ngomong yang dari sisi negatif, jam kerja. Kalau misalnya di sebelum pandemi, jam kerja itu kan ya kantoran masuk jam 9, pulang sore gitu ya. Itu untuk yang tenggo atau yang on time. Nah,
Kalau adanya WFO atau work from anywhere kayak gini itu jam kerja jadi nggak pasti karena kita bisa kapanpun dipanggil meeting, bisa pagi banget, bisa tiba-tiba jam makan siang ataupun tiba-tiba malam kalau misalnya ada yang mendesak atau apapun itu bisa langsung aja disuruh meeting seperti itu. Jadi positifnya ada, negatifnya juga ada sih. Jadi ya balas. Nah, tantangan kedua tentu kalau misalnya di kantoran-kantoran itu generasi pekerjanya kan macam-macam, ada yang muda, ada yang tua dan sebagainya. Nah, kalau teknologi-teknologi kayak gini itu mungkin akan jadi salah satu masalah atau isu buat yang udah mungkin kalau kita sebutnya senior ke atas. Jadi usianya udah 40-an, 50-an. Mereka itu adopsi teknologinya agak lama dan agak susah lah untuk operasiin seperti itu sih. Lebih ke sana sih gitu. Cukup menjawab? Cukup kok, cukup. Berarti lebih ke ya iya sih apa sama-sama ada dampak positif dan negatifnya sih kok ya benar-benar. Oh, selanjutnya ya kok kalau misalnya menurut Koko ini pas awal-awal pas awal-awal dikabarkan untuk WFH, perasaan Koko gimana? Kayak misalnya senang atau sedih atau bahkan biasa kan ada orang bilang kayak apa sih namanya kesulitan terus persaingan berarti semakin ketat gitu. Kalau di saya sendiri kebetulan sebelumnya itu emang kerja di agensi, jadi di sana itu gaya kerjanya dia mengadopsi budaya luar yang dimana kita itu emang nggak perlu ngantor juga gitu ya. Cuman kalau misalnya dibilang tantangan mungkin balik lagi ke karakter masing-masing. Kebetulan saya sendiri lumayan ekstrovert, jadi ketika meeting seperti gini nih yang kita nggak bisa ketemu orang atau nggak bisa ngobrol langsung itu kayaknya ada yang kurang gitu, ada yang nggak lengkap gitu ya. Kadang itu misal kayak kita lagi ada presentasi atau apapun tuh kalau misalnya via online seperti ini tuh kadang kita nggak bisa mastiin info yang kita mau sampaikan itu sebenarnya ketangkep nggak sih dengan audiens Iya. kita seperti itu. Kadang mereka ngangguk-ngangguk tapi belum tentu kan mereka. Nah, sedangkan kalau kita ngobrol langsung itu kita tahu dari mimiknya, dari gerak-geriknya dia bingung atau enggak dan sebagainya. Jadi ya tapi balik lagi ke karakter masing-masing. Ada yang memang lebih suka ketemu-ketemu tanpa fisik seperti gini sih. Itu tantangannya mungkin ya tadi kalau misalnya dari sisi koneksi karena di Indo gitu ya. Koneksi internet itu nggak stabil banget, jadi kayak bisa tiba-tiba down, kita lagi ada meeting penting ataupun presentasi yang lumayan harus dihadiri oleh direksi atau manajemen dan tiba-tiba internet down, itu jadi isu banget di dunia kerja sih, lebih ke sana sih. Tapi lainnya sih so far so good sih, nggak ada sih. Baik, kok. Berarti pertanyaan selanjutnya nih kok, ada nggak sih kayak sisi gelap dan sisi terang atau sisi terang dari peran yang mungkin dimainkan oleh perusahaan selama dan setelah krisis nih? Kalau bicara perusahaan itu kan skopnya luas banget ya, dan tergantung industrinya atau LOB-nya masing-masing. Emang selama krisis kayak gini pasti ada industri yang dampaknya tuh paling berdampak, contoh pariwisata, perhotelan, atau yang ada kaitannya sama gitu-gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi kesempatannya sendiri berdampak banget. Tapi kalau kita lihat itu kalau kalian sempat baca artikel dan lain itu bahkan banyak orang yang makin kaya dengan adanya pandemi. Kenapa begitu? Ketika adanya pandemi itu biasanya jadi peluang untuk apa? Saatnya untuk mereka masuk investasi ataupun ekspansi pasar. Jadi krisis itu tergantung dari sisi di mana dia ngelihat sih. Kalau misalnya memang dia ngelihat itu sebagai masalah, ya nggak akan jadi peluang buat si organisasi itu atau perusahaan. Sebenarnya sih kalau setiap krisis, kalau misalnya kalian sempat ikutin di krisis 98, 2000, tahun 2000 dan sebagainya, itu sebenarnya malah jadi peluang untuk siapapun, baik organisasi maupun individu seperti itu sih. Gitu. Terima kasih juga ya kok, kayaknya kita semua udah mengerti, terus semuanya juga udah bertanya ya, kayaknya kita juga ingin mengapresiasi lagi kepada Koko sekali lagi karena sudah mau menjadi narasumber dalam wawancara kali ini, yang sudah mau juga untuk menjadi pekerja sumber daya manusia yang bermanfaat kepada teknologi-teknologi yang sedang berkembang dan kepada perkembangan zaman sekarang. Oke, terima kasih Ko.